Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 30 Mei 2022 hanya di SCTV1 untuk semua. Di episode selanjutnya, Nana sama Dewa yang lagi piknik di sebuah taman, dia juga sangat bahagia. Lalu Dewa juga mau mengajak main junior. Tapi di sini Nana yang ditinggalin oleh Dewa melihatin Dewa sama junior yang lagi senang-senang. Tiba-tiba di sini Dewa juga melihat istrinya yang lagi melihatin dia sambil dia sedih. Dia juga langsung menghampiri istrinya yaitu Nana. Lalu Dewa juga dia langsung ngomong kepada Nana, "Kenapa kamu kelihatannya tidak bahagia? Kamu mikirkan apa, Nah?" kata Dewa kepada Nana. Nana juga dia menjawab kepada Dewa, "Saya tidak mikir apa-apa, Mas. Saya bahagia melihat Mas Dewa sama junior," kata Nana kepada Dewa. Lalu di sisi lain di sini Pak Fajar yang sudah memasang batu nisannya Cornelia, dia mampir ke sebuah taman. Pas sampai ke sana dia melihat Nana sama Dewa. Dia juga sangat senang melihat Nana sama Dewa dan dia juga kepikiran, kalau Koko sama Nana masih hidup pasti saya juga kayak Dewa, kata batinnya Pak Fajar. Lalu di sisi lain Nana sama Dewa tidak sadar bahwa di sisi lain juga ada si Ken Kelvin sama si Alia si Latel. Dan si Nurus Tunjung si Alia si Latel sama si Ken Kelvin dia tidak suka kalau Nana sama Dewa bahagia. Dia juga akan mengganggu kebahagiaannya Nana sama Dewa. Dia juga turun dari mobil. Singkat cerita si Alia si Latel juga langsung menghampiri Nana sama Dewa. Dan langsung si Alia si Latel juga dia ngomong kepada Nana sama Dewa. Di sini juga Dewa juga langsung berdiri dia sambil dia marah kepada si Nurus Tunjung si Alia si Latel sama si Ken Kelvin. "Kamu mau apa lagi? Kamu jangan macam-macam Alia Kelvin. Kamu terus-terusan mengganggu kehidupan saya," kata Dewa sambil mengambil junior. Lalu si Ken Kelvin juga ngomong kepada Dewa, "Benar kata si Alia, kamu itu sebentar lagi akan ditinggalkan istri kamu karena Nana itu kan penyakitan," kata si Ken Kelvin kepada Dewa. Di sini Dewa juga sangat marah kepada si Ken Kelvin. Tiba-tiba di sini mual-mualnya Nana kumat lagi. Lalu Pak Fajar yang melihatin dari tadi dia juga tidak banyak basa-basi karena Dewa sama Nana diganggu oleh si Alia sama si Ken Kelvin. Dia juga langsung menghampiri si Ken Kelvin. "Kamu urus saja Nana, Dewa, saya yang ngurus si Ken Kelvin," kata Pak Fajar. Lalu Dewa juga langsung pergi dari tempat itu membawa Nana dan di sini Pak Fajar juga langsung menghajar si Ken Kelvin. Terjadilah perkelahian antara Pak Fajar sama si Ken Kelvin. Terlihat si Ken Kelvin yang dihajar oleh Pak Fajar, si Alia si Latel dia ngomong sendiri, "Saya tidak sudi kalau Pak Kelvin babak belur lagi. Saya harus membantu Pak Kelvin." Sambil dia juga mengambil batu untuk membantu si Ken Kelvin. Lalu di sisi lain di sini Pasha juga ada di sebuah taman itu. Dia juga mengenang waktu masih ada Lula suka main di taman itu. Tiba-tiba dia sangat kaget melihat Pak Fajar sama si Ken Kelvin yang lagi berkelahi dan si Alia si Latel yang akan membokong Pak Fajar. Dia juga langsung lari dan dia langsung memegang tangannya si Alia si Latel yang membawa batu. Lalu di sini si Pasha juga dia setrika pola dia mengambil batu yang dipegang oleh si Alia si Latel. Dan si Alia di sini dia mau memukul mukanya Pasha, tapi Pasha dia ngelok dan si Alia si Latel juga dia hampir jatuh, tapi dengan sigap Pasha langsung menangkap si Alia si Latel. Di sini pas Pasha lagi memeluk si Alia si Latel, si Ken Kelvin yang lagi berkelahi dengan Pak Fajar dia melihatnya dia sangat marah. Di sini juga dibikin kesempatan oleh Pak Fajar dan Pak Fajar langsung menendang si Ken Kelvin dan langsung nyuksruk dia ke bawah. Lalu si Alia si Latel juga pas si Ken Kelvin nyuksruk dia juga langsung memburu si Ken Kelvin. Lalu Pak Fajar sama Pasha juga dia langsung meninggalkan si Ken Kelvin dan si Alia si Latel dan melihat kepada Nana yang lagi muntah-muntah dan Dewa yang lagi memegang junior. Lalu Pasha juga ngomong kepada Dewa, "Kenapa Nana?" "Dewa," kata Pasha, "ini Pasha, Nana kumat lagi mual-mualnya," kata Dewa kepada Pasha. Lalu di sini Pak Fajar dia dalam batinnya ngomong, "Jangan-jangan Nana akan meninggalkan Dewa kayak Koko meninggalkan saya," kata batinnya Pak Fajar. Lalu di sisi lain dalam batinnya Pasha juga, "Jangan-jangan Dewa juga akan kehilangan Nana dan Pak Fajar sudah kehilangan Koko dan saya juga sudah kehilangan Lula," kata batinnya Pasha. Lalu di sini
Pasha juga langsung mengambil Junior dan di sini Pasha sama Junior dan Dewa juga menggendeng Nana untuk dibawa pulang dari tempat itu. Lain lagi di sisi lain di sini di rumahnya Buana, di sini di kamarnya si Brokokroni, si Livia karena sudah beberapa hari dia tidak datang bulan, dia juga ngomong kepada si Brokokroni dia akan mentespek karena dia sudah telat bulan. Tapi di sini si Brokokroni dia menghadang Nana dan dia juga mengambil tespek itu supaya tidak nanti kecewa si Livia. Dia juga langsung membawa tespek itu keluar. Di sini juga si Brokokroni juga dikejar oleh si Livia karena dia membawa tespek. Pas di tengah rumah di sini malah tabrakan sama Dewa dan Nana. Lalu situ ada Suketi dan tespek juga di sini jatuh di depannya Nana sama Dewa. Lalu pas tespek itu jatuh di sini Suketi juga dia melihat dan dia juga ngomong kepada Nana sama Dewa. Ini benar-benar yang terjadi. Ini pasti Junior pasti bakal punya adik lagi karena Nana ketimpan tespek, kata Suketi kepada Dewa sama Nana. Di sini juga si Livia malah dia belotot, dia kaget dan tiba-tiba di sini pas Suketi ngomong kayak gitu Nana mual-mual dan langsung lari dari tempat itu. Pas Nana mual-mual di sini Suketi juga ngomong kepada si Livia, "Itu apa?" kata saya. "Itu Bu Nana itu mual-mual, itu tandanya Bu Nana lagi hamil, dia mengandung adiknya Junior," kata Suketi sambil dia pergi meninggalkan si Livia. Lain lagi di sisi lain di sini keesok harinya si Parabuana dia akan ikut melihat hasil tes speknya darahnya Nana. Di sini juga nggak lama kemudian Nana juga turun dan terlihat Parabuana juga ngomong kepada Dewa sama Nana, "Akhirnya kamu turun juga. Ayo kita berangkat, kita melihat hasil darahnya kamu," kata hasil labnya kamu, kata Parabuana. "Kalau kamu benar-benar punya penyakit kanker, kamu siap-siap aja harus meninggalkan Dewa," kata Parabuana kepada Nana. Di sini juga Dewa juga ngomong kepada Parabuana, "Itu peraturan mana? Nenek juga tidak ngomong kayak gitu dan mama itu bukan darah Buana," kata Dewa sambil dia juga pergi meninggalkan Parabuana untuk menuju ke rumah sakit untuk melihat hasil labnya. Lalu pas Dewa dia ngomong kayak gitu sambil pergi, Parabuana juga sangat kaget mendengar pembicaraan Dewa. Dia juga ngomong dalam hatinya, "Tetap saya harus ikut dan melihat apa yang sebenarnya dialami oleh Nana dan hasil lab itu," kata si Parabuana sambil juga mengikuti Dewa. Singkat cerita sampailah ke rumah sakit dan di sini juga nggak lama kemudian pas di ruang tunggu Dewa sama Nana juga dipanggil, hasil labnya sudah datang. Lalu Nana juga mengambil hasil labnya itu. Nggak lama kemudian datanglah dokter yang telah meriksa Nana. Di sini juga dokter itu ngomong kepada Dewa sama Nana, "Kenapa kamu ini kok tes darah lagi? Kan sudah kemarin," kata dokter kepada Dewa sama Nana. "Ya dok, ini suruhan mama," kata Dewa kepada dokter. Lalu di sini Dewa sama Nana lagi ngobrol sama dokter. Nggak lama kemudian si Parabuana menghampiri Dewa sama dokter. Lalu Parabuana juga mengambil hasil lab dari Nana dan dia juga ngomong kepada dokter suruh membacakannya. Singkat cerita, Dewa sama Nana dan Parabuana juga masuk ke ruang kerjanya dokter dan dokter juga di sini membacakan hasil labnya Nana. Lalu Dewa juga ngomong nanya kepada dokter, "Bagaimana hasilnya dok?" kata Dewa kepada dokter. Di sini juga dokter juga mengatakan bahwa istri Pak Dewa sudah mulai sembuh, kata dokter kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget dan senang mendengar berita itu dari dokter dan dia juga langsung memeluk Nana saking bahagianya. Tapi di sisi lain si Nurus tunjung si Parabuana dasar orang tua jahat, dia malah ngomong kepada dokter, "Itu tidak mungkin dok, masa ada penyakit kanker kok secepat itu sembuhnya," kata Parabuana kepada dokter. Di sini juga dokter ngomong kepada Parabuana, "Ibu itu sama menantu jangan kayak gitu, harusnya ibu itu harus mendoakan menantu ibu supaya sembuh," kata dokter kepada Parabuana. Pas dokter ngomong kayak gitu, Parabuana juga langsung aja dok, dia juga tidak bisa bicara lagi sambil dia melihatin dokter. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua.
Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron Buku Harian Seorang Istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati soredat kalau Mimin tos kebudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.